Hai, dengan Zekli di sini. Seperti biasanya saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang akan menemani waktu santaimu. Cerita kali ini diambil dari sebuah thread di Twitter dengan penulis yang sudah tidak asing lagi. Ya, beliau adalah Mas Dioseta, penulis cerita horor legendaris tentunya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Juga jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian, terutama bagi yang pencinta cerita horor. Like, aktifkan lonceng notifikasi. Without waiting any further ado, let's hear it out. Selamat datang di channel Zekli The Untold Story. Kota pelajar. Siapa yang tidak tahu di mana aku berada saat mendengar sebutan itu? Sebuah kota yang katanya terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Jargon itu memang bukanlah bualan semata. Baru sebentar aku tinggal di kota ini, sudah banyak sekali hal yang kukagumi. Kinan Aina Sartika. Aku membuka sebuah lembaran surat di mana namaku dengan jelas di sana. Nama sebuah universitas ternama yang terpampang di ujung kanan atas lembaran itu. Seketika bibirku tersenyum kembali, seperti saat beberapa hari lalu aku mendapatkan kabar ini. Sebuah pemberitahuan bahwa aku diterima dengan beasiswa di universitas impianku di kota ini. Nduk, udah mau berangkat? Tanya Bude yang tiba-tiba menghampiriku. Iya Bude, mau nyari kos dulu. Minggu depan udah mulai kuliah. Kinan, kamu kalau mau tinggal di sini juga ya nggak apa-apa. Kamar ini kan kosong. Lydia kerja di Jakarta. Palingan dia baru pulang setahun sekali, ucap Bude. Matur nuwun Bude, Kinan senang sekali di sini. Tapi kampus Kinan kan lumayan jauh juga. Nanti Kinan sering-sering deh mampir ke sini, balasku. Ya sudah, terserah kamu aja. Yang pasti, kapanpun Kinan mau, tempat ini selalu terbuka buat Kinan. Pokoknya anggap aja rumah sendiri. Jujur, aku sangat senang tinggal di rumah Bude. Tapi dari rumah Bude, aku butuh waktu lebih dari setengah jam untuk sampai ke kampus. Iya Bude, izin pinjam motor sebentar ya. Iya, hati-hati ya Nduk. Aku pun berpamitan dan segera meninggalkan rumah Bude, bermodalkan koran dan petunjuk dari beberapa orang mengenai tempat yang kira-kira sesuai dengan kriteriaku. Aku terlalu semangat memulai hari ini. Dengan motor metik yang kupinjam dari Bude, aku mengelilingi kota ini, menikmati setiap pemandangan dari tempat-tempat yang kulintasi. Dari rumah Bude, aku melintasi jalan yang dikelilingi dinding-dinding keraton, yang megah seolah menyimpan kenang-kenangan dari budaya masa lalu di negeri ini. Kulo nuwun Bu Kos, apa masih ada kamar kosong di sini? Aku menghampiri sebuah rumah yang cukup besar, sesuai dengan alamat yang ditunjukkan pada halaman koran. Maaf ya Mbak, kamarnya baru aja penuh kemarin. Nggih, nggak apa-apa Bu, matur nuwun. Beberapa tempat kuhampiri sesuai dengan catatan yang kupegang. Tak jarang aku menanyakan warga sekitar mengenai keberadaan tempat kos yang sekiranya masih kosong. Namun, hingga sore hari
aku masih belum mendapatkan kamar kos yang kosong. Kalaupun ada, harganya juga di luar budgetku. Menjelang maghrib, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Bude dulu. Mungkin besok aku lebih beruntung dan bisa menemukan tempat yang cocok. Aku melajukan motorku melalui jalur belakang kampus. Entah mengapa, saat itu suasananya terasa agak sunyi. Langit yang mulai memerah membuat perasaanku mulai tidak tenang. Aneh, saat melewati suatu daerah kompleks rumah yang didominasi dengan bentuk bangunan lama, tiba-tiba mesin motorku terhenti. Beberapa kali aku menekan tombol starter untuk menyalakan mesin, namun sama sekali tidak ada tanda-tanda motor ini akan menyala. Aku pun mencoba memandang ke sekitar, berharap ada bengkel motor yang terlihat dari jangkauan mataku. Namun, sayangnya tidak ada sama sekali. Dengan menahan keluh, aku mendorong motor sambil berharap ada bengkel yang tidak jauh dari tempatku berada saat ini. Sayangnya, bukan bengkel, hanya tenda angkringan yang ada di dekatku saat ini. Mungkin tidak buruk juga jika aku berhenti sejenak untuk mengisi perut sekaligus menuntaskan hausku. Kula nuhun mas, permisi. ST 1 ya, ucapku. Nje mbak. Penjaga angkringan itu dengan sigap menyediakan ST yang kupesan. Di samping itu, mataku sudah berbinar-binar melihat lengkapnya nasi kucing dan sate-satean pelengkap hidangan istimewa kampung di tempat ini. Motornya mogok mbak, ucap mas itu membuka pembicaraan. Iya mas, nggak tahu kenapa, balasku sambil sedikit mengunyah gorengan yang masih hangat. Saya bantu cek, boleh mbak? Masnya ngerti mesin? Namanya juga cowok, harus ngerti soal motor, walaupun ya sedikit. Tapi ndak janji juga sih ya, balasnya. Aku menyerahkan kunci motorku pada mas penjaga angkringan itu. Ia pun segera mengecek kondisi motorku. Tak berapa lama, aku mendengar suara mesin motor yang menyala. Bisa nyala mas, ucapku yang segera keluar dengan wajah tersenyum. Nggak ada masalah apa-apa kok mbak. Tak starter langsung nyala, jawabnya. Mendadak aku jadi bingung. Tadi sudah beberapa kali aku mencoba menyalakan motorku, namun sama sekali tidak berhasil. Penjaga angkringan itu segera mengembalikan kunciku dan masuk ke dalam lagi. Beneran mas, tadi nggak bisa nyala loh, ucapku. Biasanya kayak gitu gara-gara bensinnya kecampur atau businya udah waktu diganti. Mending besok langsung diservis aja mbak, ucapnya. Nje mas, matur nuwun, terima kasih. Saya sampai belum tahu loh nama masnya siapa, balasku. Wiro mbak, sudah tak tulis gede banget loh di depan, angkringan Mas Wiro. Lah, kok masih ada aja yang nanya, ucapnya. Aku sedikit tertawa mendengar logatnya menceritakan nama angkringan itu. Lah, nggak ngeh kok mas. Saya Kinan mas, besok-besok pasti saya mampir ke sini lagi, balasku. Memangnya mbak ada acara apa toh? Sore-sore ke daerah sini? Tanya Mas Wiro. Nyari kos mas, udah seharian nyari, masih belum dapet juga nih, bingung juga. Mendengar ceritaku, Mas Wiro malah keluar dan melongok ke beberapa arah. Mbak, kesini deh mbak, ucap Mas Wiro. Aku keluar dari tenda angkringan itu.
sesuai ucapan Mas Wiro. Itu yang tingkat kamar mandi di dalam 800.000. Itu yang halamannya luas ada parkiran mobil 700.000. Nah, yang di ujung sana bangunan lama 300 ribuan. Jelas Mas Wiro yang segera kembali lagi ke dalam. Loh, masnya kok bisa hafal? Tanyaku. Lah, anak-anak kosan kan sering nongkrongnya di sini. Coba aja minggu depan, pas udah mulai kuliah, jam segini pasti udah banyak yang nangkring sampai gelar tikar. Balasnya. Wah, pokoknya aku terima kasih banget loh Mas Wiro. Udah benerin motorku, bantuin nunjukin kos-kosan lagi, sampai ke harganya juga. Balasku. Wis, santai aja. Tar, kalau jadi pindah sini juga kita pasti sering ngobrol kok. Aku memperhatikan beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Mas Wiro. Beberapa tempat yang diceritakan memang masih di atas budgetku. Setidaknya aku tertarik dengan kos bangunan lama yang tadi ditunjukkan. Entah kebetulan atau tidak, tapi tempat saat motorku mogok tadi ternyata tepat di depan kos bangunan lama yang ditunjukkan oleh Mas Wiro. Ya begini kondisinya Mbak, masih bangunan lama. Jelas seseorang memperkenalkan diri kepadaku dengan nama Bu Fitri. Aku diajak melihat kamar dan halaman sekeliling bangunan kos Putri ini. Halamannya tampak asri, dan walaupun bangunan lama, tempat ini cukup terawat. Yang kosong ada berapa kamar, Bu? Tanyaku. Di sini ada 6 kamar, 3 diantaranya masih kosong. Bu Fitri mengajakku melihat sendiri kamar yang masih tersedia. Ukuran kamarnya tidak jauh berbeda, hanya posisinya saja yang beda. Lantai di seluruh rumah ini masih menggunakan tegel kuno, berwarna abu, ciri khas rumah zaman dulu. Ada sebuah kasur, lemari, meja, dan kursi di setiap kamar. Aku cukup senang karena tempat ini sedikit mengingatkanku akan rumah Mbah di Jawa Timur. Di setiap kamar ada sebuah jendela yang sudah dipasang teralis. Sekilas tempat ini terlihat nyaman, hanya saja rumah ini tidak menggunakan plafon. Dan bila menatap ke atas, langsung sisi bawah gentenglah yang terlihat. Beruntung dindingnya cukup tinggi, sehingga menurutku masalah privasi masih cukup aman. Ini nggak bocor kan Bu? Tanyaku khawatir. Tenang Mbak Kinan, sebelum jadi kos-kosan, genteng yang bocor sudah saya perbaiki. Harusnya sih sudah aman ya, jelas Bu Fitri. Sepertinya kondisi kos ini cocok untukku. Selain harganya yang masih terjangkau, suasana asri tempat ini juga membuatku nyaman. Aku memilih kamar di ujung belakang yang berbatasan dengan halaman belakang. Pertimbangannya agar suara kendaraan dari jalan tidak terlalu terdengar berisik. Saya pilih kamar belakang aja ya Bu. Minggu depan udah bisa saya tempatin kan? Wajah Bu Fitri terlihat tersenyum. Bisa Mbak. Anak-anak yang lain juga paling minggu depan udah kembali. Ibu tinggal sini? Tanyaku sambil menyiapkan beberapa lembar uang untuk melakukan pembayaran. Kamar ibu di depan sebelah kanan. Tapi ibu jarang di sini. Lebih banyak di rumah anak ibu di daerah Gamping. Kebetulan aja ada satu anak yang gak pulang. Jadi ibu sengaja tidur di sini buat nemenin. Ibu ambilkan kwitansi dulu ya. Mendengar perkataan Bu Fitri tadi membuatku sedikit tenang. Sepertinya ia juga peduli dengan anak-anak kosnya.
Aku duduk di kasur sambil melihat ke seluruh sudut kamar, sekedar memantapkan diriku untuk tinggal di kamar ini mulai minggu depan. Di tengah lamunanku, aku tersadar oleh sebuah benda yang terjatuh dari dinding kamar. Sebuah bingkai foto. Aku mengambilnya dan melihat ada foto sekumpulan mahasiswa. Kurang lebih ada 5 orang yang berfoto di halaman kampus yang mirip tempatku kuliah saat ini. Tertulis di sudut kanan bawah foto nama kampusku, nama jurusan, dan tahun 1997. Saat memperhatikan foto itu, aku merasa ada yang aneh. Seolah-olah ada seseorang memperhatikanku di tempat ini. Aku pun meletakkan foto itu di kasur dan kembali menunggu Bu Fitri. Namun ada sesuatu yang menurutku aneh. Kursi. Seingatku tadi kursi itu berhadapan dengan meja. Namun sekarang kursi itu seolah-olah sudah terputar dan menghadap ke arahku. Apakah aku yang salah ingat? Tapi hal ini membuatku merasa tidak nyaman. Seolah ada yang duduk di kursi itu dan sedang memperhatikanku. Ini kwitansinya, Mbak Kinan, ucap Bu Fitri yang sudah selesai membuatkan kwitansi. Bu, saya jadinya kamar yang di tengah aja ya. Aku yang masih merasa keanehan dengan kamar ini segera meminta untuk pindah ke kamar yang di tengah, yang berbatasan langsung dengan kamar kos penghuni lainnya. Wajah Bu Fitri sedikit terlihat bingung, tapi sepertinya ia tidak mempermasalahkan, dan segera merubah nomor kamar yang ada di kwitansi yang ia bawa. Ini kwitansinya, Mbak Kinan, ucap Bu Fitri yang sudah selesai membuatkan kwitansi. Bu, Rini pulang. Terdengar suara seseorang perempuan yang memasuki rumah menuju kamar yang berhadapan dengan yang akan kutempati nanti. Nah, itu Rini, anak kos yang ibu ceritain tadi. Mau kenalan? Tawar Bu Fitri. Boleh, Bu. Bu Fitri mengajakku menghampiri kamar anak kos yang bernama Rini itu. Rini, kenalin ini Kinan. Mulai minggu depan dia kos di sini juga, ucap Bu Fitri. Rini bergegas menghampiri kami keluar kamar dan menjulurkan tangannya. Kenalin, aku Rini, semester 3. Jangan nunggu-nunggu minggu depan dong. Secepatnya aja, biar aku ada temennya, ucap Mbak Rini yang ternyata begitu ramah. Melihat tingkahnya itu, seketika senyumku terpancing. Namaku Kinan, Mbak. Coba nanti aku tanya sama Bude. Kalau bisa, nanti aku pindah lebih cepat buat nemenin Mbak Rini, balasku. Nah, gitu dong. Ini nomor handphoneku, kabar-kabar aja ya, balasnya. Kami bertukar nomor handphone di depan kamarnya. Mbak Rini memang sangat ramah, tapi ada satu hal yang membuatku merasa kurang nyaman. Aku mencium aroma melati dari kamar yang ia tempati. Kinan, bareng gak? Seseorang mahasiswa menghampiriku dengan motor bebeknya. Namanya Lintang, salah satu teman sekelasku yang beberapa kali sekelompok denganku. Ya elah Lintang, kamu kan tahu kosku cuma di belakang kampus, pakai segala nawarin bareng, balasku. Ya, kan namanya usaha. Kalau jalan kaki kan 5 menit. Kalau naik motorku bisa setengah jam. Lah, kok malah tambah lama? Iya, mampir es degan dulu gitu. Baru nanti ku antarin pulang. Wah, boleh juga tuh.
Tapi sorry Lintang, aku udah ditungguin Santi di depan gerbang. Next time ya, balasku. Oh alah, ya udah, kabar-kabar aja ya. Lintang melaju lagi gas motornya sambil mengangkat tangannya melambai ke arahku. Tak jauh dari posisi Santi, teman kosku yang seangkatan sudah menunggu di gerbang sambil berbicara dengan temannya. Aduh, sorry, lama ya San? Enggak Kinan, santai. Tadi kenapa nggak ikut bareng Lintang aja? Gak apa-apa kali. Lagi pengen jalan kaki aja sama kamu. Pengen ngobrol-ngobrol juga. Kan di kos cuman kita yang seangkatan, balasku. Oh, kirain gara-gara udah janji sama aku. Lain kali kalau diajak Lintang dan sudah terlanjur janji sama aku, tinggal SMS aja. Kos kita kan deket, santai aja. Iya, aman. Makasih San. Santi adalah penghuni kos baru sama sepertiku. Kami satu angkatan, namun beda jurusan. Saat ada jadwal kuliah yang berbarengan, biasanya kami selalu pulang bareng. Sudah hampir 2 bulan aku berkuliah dan kos di tempat Bu Fitri. Sampai sekarang, kos ini diisi oleh 5 orang. Mbak Rini yang kamarnya ada di depanku. Kemudian Santi di sebelah kiriku dengan jendela mengarah ke jalan. Mbak Ratna yang berada di sebelah kananku. Dan Mbak Anggit yang berada di sebelah Mbak Rini, berbatasan langsung dengan dapur. Dan untuk kamar belakang masih belum ada yang menempati hingga sekarang. Kinan, di dapur ada pai susu, sikat aja. Anggit dikirimin sama ortunya tuh dari Bali. Teriak Mbak Rini sembari mengusap rambutnya dengan handuk setelah keluar dari kamar mandi. Iya Mbak Rini, segera meluncur nanti, balasku. Setelah sampai kos, biasanya aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, mengerjakan secepat mungkin tugas yang baru saja diberikan. Setelahnya, biasanya aku keluar mencari makan bersama yang lain. Kinan, ikut nggak? Terdengar suara Mbak Ratna dan Santi mengetuk pintu. Mau kemana? Ucapku sambil membuka pintu. Ke Mas Wiro, makan sebentar, jawab Santi. Ikut, bentar ya, aku ambil dompet dulu. Benar kata Mas Wiro, setelah tinggal di kos ini, pasti kami akan sering ngobrol ke angkringannya. Ada beberapa orang yang sudah berada di sana. Terlihat beberapa motor juga terparkir. Ada beberapa orang yang sudah berada di sana. Terlihat beberapa motor juga sudah terparkir. Namun yang paling mencolok adalah Vespa tua yang terparkir di antara motor lainnya. Mas Wiro, jahe susunya 2, teh panasnya 1 ya. Mbak Kinan, nggih, tunggu ya, tak siapin, balas Mas Wiro. Aku dan yang lain mengambil beberapa jenis nasi dan gorengan untuk dibawa ke tikar di trotoar samping tenda angkringan. Sebenarnya lebih nyaman kalau bisa makan di kursi tepat di depan makanan. Namun sudah ada 2 orang di sana yang sedang asik menikmati kopi hitamnya. Salah satu masih mengenakan seragam kerja berlogo perusahaan pabrik gula. Lagi ada pangsit goreng nih, satenya juga masih lengkap, ucap Santi sambil tersenyum membawa sepiring gorengan favorit kami. Coba agak malaman dikit, pasti udah pada ludes, tambahku. Kami menikmati menu angkringan itu di tikar pinggir jalan dengan beratapkan langit. Sesuatu yang tidak pernah kualami saat seumur hidup tinggal di ibu kota. Mungkin suatu saat nanti aku akan kangen momen-momen seperti ini.
Sudah Mas Wiro, berhitung ya. Lah, kok buru-buru? Baru jam 9 loh ini. Iya Mas, kalau kemalaman takut diculik tukang sayur. Balesku iseng. Bisa aja Mbak Kinan. Aku melihat kursi di dalam tenda sudah kosong. Vespa tua yang tadi terparkir juga tidak ada. Vespa tua tadi punya mas-mas tadi ya? Tanyaku basa-basi. Iya Mbak, kenapa toh? Enggak apa-apa. Semoga mereka banyak rezeki jadi bisa beli motor yang lebih layak. Balasku. Amin Mbak. Tapi bisa jadi motor itu punya kenangan tersendiri buat mereka. Ucap Mas Wiro sambil menyerahkan uang kembalian padaku. Sesampainya di kos, kami segera kembali ke kamar masing-masing. Namun, baru saja aku menutup pintu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintuku lagi. Itu Mbak Rini. Ya, kenapa Mbak Rini? Mbak Rini berdiri di depan pintuku dengan tatapan yang aneh. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Malam ini kunci kamar. Jangan keluar sampai besok pagi. Ucap Mbak Rini dengan nada bicara yang tidak seperti biasanya. Memangnya kenapa Mbak? Tanyaku. Namun bukannya menjawab, ia malah melengos dan berjalan ke arah kamar Santi. Sepertinya ia berniat memberi informasi yang sama kepada Santi. Karena memang tidak ada rencana untuk keluar, aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya dan kembali membereskan kasur untukku tidur. Tiba-tiba, udara panas membangunkanku dari lelapnya tidur. Kipas angin yang biasa kugunakan untuk mengusir panas sepertinya tidak menyala. Aku pun membuka mata dan menyadari lampu kamar ternyata padam. Sebelumnya, belum pernah ada pemadaman listrik di tempat ini. Namun Bu Fitri pernah bilang kalau ia sudah mempersiapkan lilin di dapur apabila terjadi pemadaman. Aku pun memberanikan diri keluar bermodalkan cahaya dari handphone monokromku. Gelap. Aku tidak pernah menyangka rumah akan segelap ini saat tidak ada cahaya. Jendela rumah yang tertutup tirai menghalangi cahaya masuk dari luar. Yang membuatku merasa tidak nyaman, aku merasa di tengah kegelapan ini ada banyak sosok yang memperhatikanku. Ingin rasanya aku mengarahkan cahaya handphoneku ke beberapa sudut, namun nyaliku tidak cukup besar untuk itu. Akhirnya, aku tetap mengarahkan kakiku menuju rak lemari yang berada di dapur. Cukup sulit aku mencari keberadaan lilin yang disimpan oleh Bu Fitri. Aku ingin segera mencarinya dan segera membawanya ke kamar. Entah mengapa, aku tidak pernah merasa setakut ini saat mati lampu. Mbak Ratna, mati lampu Mbak. Aku mencoba memanggil Mbak Ratna yang kamarnya berbatasan dengan dapur. Bukan tanpa alasan, tapi sekarang aku mulai ketakutan. Dengan udara dingin yang tiba-tiba meniup tengkuk leherku. Terdengar suara pintu kamar terbuka. Awalnya, aku mulai merasa lega. Akhirnya ada anak kos yang bangun juga. Dia pasti mencari lilin juga ke sini. Aku menoleh sebentar menyorotkan handphoneku ke pintu-pintu kamar memastikan siapa yang keluar. Namun anehnya, tidak ada pintu kamar yang terbuka. Sampai akhirnya aku sadar bahwa itu adalah suara pintu kamar belakang yang terbuka. Seketika tubuhku panas dingin. Terlebih, samar-samar aku melihat sesuatu berjalan dengan aneh meninggalkan kamar itu.
Siapa? Aku mencoba mencari tahu siapa yang keluar dari kamar itu. Tidak ada jawaban. Namun, aku mendengar suara langkah kaki yang aneh mendekat ke tempat ini. Aku pun bergegas kembali mencari lilin dari rak dapur dan akhirnya kutemukan bersama sebuah korek di sebelahnya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Saat ini, suara langkah kaki itu seolah-olah ada di depanku. Namun tidak ada siapapun di hadapanku saat ini. Aku pun menyalakan korek untuk kusulutkan pada lilin untuk memperjelas penglihatanku. Namun, sebelum sempat menyulutkan pada lilin, aku terperanjat dengan apa yang kulihat dengan api yang menyala dengan korek api yang kugenggam. Langkah kaki. Tidak ada seorang pun yang terlihat di hadapanku. Namun, saat aku menoleh ke bawah, terlihat sepasang pergelangan kaki tanpa badan yang melangkah dan berdiri tepat di hadapanku. Aku pun menutup mulut dan menahan tangisku. "Tolong, Santi, Mbak Rining," teriakku sambil terisak. Namun kedua pergelangan kaki itu terus berjalan melewatiku, menembus pintu belakang yang ada di dapur. Aku menguatkan diriku dan menyalakan lilin, namun yang kurasakan malah semakin mengerikan. Aku pun beberapa kali menggedor pintu Mbak Ratna dan Mbak Rini. Namun, sama sekali tidak ada jawaban. Sebaliknya, dari arah kamar Santi malah terdengar suara wanita yang tertawa dengan aneh. Santi, keluar San!" teriakku sambil menggedor pintu kamarnya. Namun, Santi tidak menghiraukan suaraku dan malah tertawa dengan suara mengerikan. Suaranya persis seperti sosok makhluk yang sering diceritakan di cerita hantu yang kudengar. Kuntilanak. Aku tidak tahu apa yang harus kubuat. Bu Fitri sudah pasti tidak ada di rumah. Hanya kamar Mbak Anggit yang belum kucoba kuketuk. Aku tidak berani ke sana karena kamarnya bersebelahan langsung dengan kamar belakang yang saat ini pintunya berada di samping kiriku. Mbak Anggit," ucapku dengan suara yang bergetar. Aku ingin segera masuk ke kamar, namun sepertinya semua ini masih akan terus berlanjut. Hingga akhirnya aku memberanikan diri melangkah ke kamar Mbak Anggit. Namun, semakin mendekat, tanpa sengaja aku malah memperhatikan kamar belakang yang pintunya terbuka dengan sendirinya. Ada sesuatu yang bergerak di sana. Ini terlalu mengerikan. Seorang wanita berdiri melayang di hadapanku. Wajahnya penuh amarah, menatap dengan tajam. Sebuah tali penuh darah terikat di lehernya, dan dengan cepat aku tahu dari mana asal darah itu. Hampir seluruh wajahnya penuh dengan darah dari bekas luka yang keji. Aku pun jatuh terduduk dan menjatuhkan lilinku. "Tolong, Santi, Mbak Anggit," teriakku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku berusaha untuk mundur, namun makhluk itu telah melihatku. Ia seperti mendekat ke arahku. Sekuat tenaga, aku mencoba berdiri dan berlari ke arah luar. Suara tawa Santi yang aneh masih terdengar setiap aku melewati kamarnya. Beruntung, aku sempat mencapai pintu dan keluar dari rumah. Namun, suasana halaman rumah
yang biasa membuatku tenang kini terlihat semakin mencekam. Aku berlari sebisa mungkin, menjauhkan diri dari rumah, dan sepertinya kengerian rumah ini lebih dari apa yang barusan kualami. Tak hanya wanita yang berada di kamar belakang. Dari jendela kamar Santi, terlihat sosok kuntilanak yang memperhatikanku dari jendela. Sesosok mata berwarna merah menatapku dari arah kamar Bu Fitri. Dan lebih dari itu, ada sosok pocong yang menjaga di antara beberapa sudut rumah. Aku pun berlari sejauh mungkin hingga ke jalan. Dari arah yang cukup jauh, aku melihat seseorang seperti Mas Wiro yang sedang berjalan dengan dua orang lainnya dengan membawa senter. Mas Wiro, tolong!" teriakku sambil menghampirinya. Aku tidak peduli dengan penampilanku yang berantakan dan bertelanjang kaki. Aku benar-benar merasa takut dengan semua yang aku alami. "Mbak Kinan, kenapa Mbak Kinan?" tanya Mas Wiro kaget. "Setan, Mas. Di kos ada banyak setan," jawabku dengan masih mencoba mengatur nafas. Bukannya menjawab, Mas Wiro malah menoleh kepada kedua orang di sebelahnya yang tadi sempat bertemu denganku di angkringan. "Asem, Jul, rumahnya yang itu toh," ucap salah seorang yang mengenakan seragam. "Iyo, gak kelihatan. Semua rumah sini banyak yang masih bangunan lama," balas salah seorang yang masih mengenakan celana seragamnya namun sudah berganti dengan kaos dan mengalungkan sarung di bahunya. Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Namun mereka memintaku untuk menunjukkan tempat aku melihat kejadian tadi. Sampai di halaman rumah, kedua pemuda itu menggelengkan kepalanya, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Mbak Kinan, ada orang lagi di dalam?" tanya salah seorang dari mereka. Aku mengangguk. "Santi, Mas." Dia ketawa dari kamarnya. Ketawanya aneh, kayak kuntilanak, ucapku. Mas Wiro terlihat kaget mendengar ceritaku. "Mbak Kinan, nama saya Danan. Ini teman saya Cahyo. Temenin saya ke dalam lagi ya. Kita bantuin teman Mbak Kinan," ucap seseorang yang mengajakku bernama Danan itu. Aku ingin menolak. Sosok yang kulihat memperhatianku dari tempat ini saja sudah membuatku sulit untuk berdiri. "Kok dibantu, Mbak? Kasihan kalau temanku yang satu ini habis dikeroyokin massa karena masuk ke kos-kosan perempuan tanpa izin," ucap Mas Cahyo. "Iyo Mbak, kasihan Mbak Santi. Kayaknya orang-orang ini mengerti masalah beginian," ucap Mas Wiro. Mendengar Mas Wiro berucap seperti itu, aku pun mengiyakan permintaan mereka untuk kembali masuk ke dalam. Sekali lagi, aku memasuki rumah yang sudah kutinggali beberapa bulan ini. Suasananya masih seperti tadi. Aku menunjukkan kamar Santi yang masih terkunci. Dan terdengar suara tawa aneh itu lagi. Mas Danan membacakan sebuah doa yang terdengar hingga ke seluruh penjuru ruangan. Tak lama setelahnya, suara tawa dari kamar Santi berubah menjadi geraman. Dan lambat laun menghilang. Suara kunci terbuka terdengar dari kamar Santi. Dari dalam, terlihat Santi keluar dengan wajah yang pucat dan rambut yang berantakan. Ia segera memelukku dan menangis sejadi-jadinya. "Jangan, Kinan, jangan ngelihat ke dalam kamar," ucap Santi melarangku habis-habisan
untuk menoleh ke kamarnya. Mas Danan terus membaca doa dan menyisir satu persatu kamar hingga sampai kamar belakang. Aku tidak berani menatap ke arah sana. Entah apa yang direncanakan oleh Mas Danan. Aku berusaha untuk tidak menghiraukannya. Namun sialnya, pintu kamar Santi terbuka dengan sendirinya. Dari dalam kamar Santi masih berdiri sosok wanita pucat berbaju putih lusuh menatap kami sambil tersenyum, dan ia memainkan rambutnya. Aku menutup mulutku dan menahan tangisku melihat sosok mengerikan itu. "Sudah, kita keluar sekarang," ucap Mas Danan yang segera menghampiri kami. Ia menatap sebentar sosok di dalam kamar Santi dan terus mengarahkan kami keluar. "Piye Nan? Gimana?" tanya Mas Cahyo. "Cuman tinggal mereka berdua. Banyak setan kiriman juga. Kita urusin nanti. Jangan bahas di sini ya," jawab Mas Danan. Kami pun memutuskan untuk berkumpul di angkringan Mas Wiro yang seharusnya sudah bersiap untuk tutup. "Mas, bener nggak ada siapa-siapa lagi di rumah itu. Soalnya tadi Mbak Rini sempat ngetuk pintu kamarku dan ngelarang saya untuk keluar dari kamar malam ini," ucapku. Mas Danan dan Mas Cahyo saling bertatapan. "Enggak, sepertinya yang ngasih tahu itu bukan temenmu," jawab Mas Danan. "Iya Kinan, Mbak Rini tadi sore bawa tas besar setelah kita pulang. Kayaknya mau nginep," ucap Santi. "Terus Mbak Anggit gimana? Tadi bukannya dia habis makan di sini sama kita?" tanyaku lagi. Kali ini Mas Wiro yang menjawab. "Tadi aku ngeliat dia dijemput sama cowok naik motor. Bisa jadi dia belum pulang." Aku tidak mau bertanya lagi. Sepertinya malam ini aku harus mengajak Santi menginap di rumah Bude sebelum menceritakan kejadian malam ini pada Bu Fitri dan Pak RT besok. "Mas Danan, memangnya kalian gak bisa membersihkan rumah itu?" tanya Mas Wiro. "Orang ngono Mas. Setelah lihat rumah tadi, sepertinya masalahnya terlalu dalam," jawab Mas Cahyo. "Mungkin setan-setan kirimannya bisa kami tangani dengan mencari benda-benda yang menjadi perantaranya. Tapi lebih dari itu, ada sosok yang tidak bisa kami usir begitu aja. Dia mati dengan tidak wajar dan pasti ingin menuntut balas," tambah Mas Danan. Aku cukup heran dengan ucapan mereka. Selama ini kami tinggal di rumah kos itu dengan tenang tanpa ada gangguan. Ingin rasanya aku tidak percaya dengan ucapan mereka. Namun kejadian tadi membuatku tidak bisa membantah apa yang mereka ceritakan. Tetapi Mas Danan, selama ini kami tinggal di kos itu tenang-tenang aja. Tidak ada hal seperti ini, ucap Santi yang sudah mulai tenang. Mendengar pernyataan itu, Mas Danan mengeluarkan sebuah benda berupa lembaran foto yang pernah kulihat terbingkai di kamar belakang. "Itu foto yang di kamar belakang Mas?" tanyaku. Mas Danan mengangguk dan ia mengangkat foto itu, serta menunjukkan sebuah tulisan yang tertulis di belakang lembaran itu. Di sana tertulis tanggal dan bulan yang bertepatan dengan hari ini. Bertuliskan, "Kita akhiri semua setelah ini. 5 Mei 1997, pukul 10 malam di hutan belakang kampus. Vera." Itu tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Sebuah cerita yang ditulis oleh Mas Dioseta. Konon, cerita ini berdasarkan true story. Ceritanya sangat seram ya, membuat bulu kuduk saya juga yang baca menjadi merinding.
Apakah kalian pernah merasakan pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh Kina? Bagaimana kalau itu kejadian pada kita? Tulis pendapat kalian dan cerita kalian di kolom komentar. Jangan lupa bagi kalian yang belum follow akun Mas Dioseta, klik link di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya terus berkembang dan membuat kami semangat untuk men-share berbagai cerita horor lainnya. So ya, itu saja dari kami. Saya Zekli, pamit undur diri. Awas, mereka di sekitarmu.